Asal mulanya maknana adalah berenang. Berenang, lamun cek orang Bandung mengojai. Adik-adik tahu ngojai? Enggak. Ngebak. Ngebak, tahu ya? Ngebak ya? Ngojai. Nah, kalau ngojai itu berenang itu ketika seseorang berenang, maka dipastikan dia berawal dari satu titik pergi ke titik yang selanjutnya, menjauhi titik yang pertama, mendekati titik yang kedua. Maka jika berenang adalah menjauhi titik yang pertama, mendekati titik yang kedua, begitulah makna subhana. Arti literal secara terminologi bahasa subhana adalah menjauhkan sifat-sifat sifat-sifat yang tidak layak di Gusti Allah, mendekatkan sifat-sifat yang layak di Gusti Allah. Jadi mana subhana adalah kata yang digunakan untuk mensucikan, untuk menjauhkan makna yang tidak suci kepada Allah, mendekatkan makna yang suci yang layak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya makna tasbih yang pertama adalah tanzih. Makna tasbih yang pertama adalah mensucikan. Makna tasbih yang pertama adalah mensucikan. Adik-adik, saya bilang adik-adik kesini, yang di sana yang hai. Alhamdulillah. Adik-adik ke Hartos. Apa ke Hartos? Ngerti nggak? Nah, berarti saya ceramah ini harus dua gaya ya. Satu ke anak-anak, dua ke ibu-ibu. Tapi yang paling enak mah ke nini ngaji mah ibu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Adik, coba kita fokus dulu ya. Siap. Karena sekarang kita waktunya mengaji, ada waktunya, menghafal ada waktunya, mengupil ada waktunya. Nah, ada waktunya, jangan sambil ngaji dia ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lanjut, tadi makna tasbih yang pertama adalah mensucikan. Luar biasa. Ini pinter-pinter nih anak-anak ya, alhamdulillah. Yang kedua, makna tasbih. Makanya ketika kita akan membahas tentang Isra wal Mi'raj, ingat kita harus mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensucikan dari apa? Mensucikan dari bahwa Allah membutuhkan tempat. Allah tidak membutuhkan. Zat Allah beda dengan zat kita. Allah tidak butuh tempat. Jika Allah butuh tempat, di mana Allah sebelum tempat itu ada? Maka akidah yang harus kita terapkan kepada anak-anak kita, Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh. Bahasa Arab, Allahu mawjudun. Ibu ngikutin apa? Gratis iya tuh ibu. Allahu mawjudun. Bila makan. Allahu mawjudun. Terusin. Pingin makan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ini adik-adik sekarang di siang ini kita ngumpul pingin apa sih? Pengen apa? Ibu ditanya pengen apa ibu? Iya, peringatan Isra Mi'raj. Pingin apa? Pingin kaya. Masa Isra Mi'raj pingin kaya? Pingin pahala. Pahala apa? Pahala, alhamdulillah. Pingin apa? Pingin belajar. Pingin apa? Pingin pahala. Pingin ilmu yang bermanfaat supaya bisa membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Lanjut, tadi mana yang pertama adalah tanzih. Mohon maaf, saya konfirmasi dulu kepada MC. Waktu saya berapa jam? 1 jam. Siap. 2 jam? Jangan ibu, mules engke ibu. Alhamdulillah, baru berapa menit? 15 menit. Tidak terasa ibu ya. Lanjut,
Makna tasbih yang kedua adalah ta'ajjub. Makna tasbih yang kedua adalah ta'ajjub. Ini kalau kata orang Bandung, ta'ajjub itu aneh surane, ajib surajib, aheng suraheng. Ini pinter ibu. Makna ta'ajjub itu ajib, aneh, aheng, ajib, aneh, aheng. Jadi Isra Mi'raj kita ngaji apa? Ngaji ajib, aneh, aheng. Nah, insya Allah hafal tuh. Nanti dapat doa apa dari Ustadz yang dari Lemah Abang? Dapat doa aneh, surane, ajib, aheng, surah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ta'ajjub itu maknanya aneh, ajaib. Kenapa? Karena ketika akan membahas peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah mengisyaratkan linuriyahu min ayatina, banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar dan logika manusia. Di luar nalar, bukan di luar nurul ya. Di luar nalar. Jadi makanya para ulama mengatakan apabila kita melihat sesuatu yang indah dipandang, tidak dimengerti oleh akal, ucapkanlah kata Subhan Maha Suci Allah. Apabila kita melihat sesuatu yang menakjubkan kepada mata, mengindahkan kepada hati, menenangkan kepada hati, maka kita ucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah. Apalagi waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ke langit ke-6, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim. Di langit ke-6 ini beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada baginda Nabi, "Akri ala ummatika minnis salam." Sampaikanlah salam dariku kepadamu wahai umat Nabi Muhammad. Dan beritahukanlah bahwa surga itu tanahnya sangat indah, wangi, lembut, kasturi wanginya. Lalu ucapkanlah bahwa pohon-pohon di surga itu adalah Subhanallah, walhamdulillah, ilaha illallah, wallahu akbar. Ketika kita mengucapkan kalimat itu satu kali, maka hakikatnya kita punya pohon indah di surga satu. Bukan amin, lakonin ibu. Alhamdulillah. Kalau 2 berarti 2. Kalau 3, kalau 1000. Nah, bahkan kata para ulama itu belum dikalikan, sebab Allah berfirman bahwa satu kebaikan dikali 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Berarti kalau baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 1 kali 10 berarti 10, 2 kali 10, 3 kali 10. Nah, bahkan kalau ikhlas, kalau khusyuk mengerti maknanya, itu dikali 700. 1 kali 700, 2 kali 700, 3 kali 700, 700 kali 700, bohong liur. Pusing ngitung pahalamanya. Kenapa? Sebab orang ngeselier pusing ngitung ku duit, ku hutang. Alhamdulillah. Ibu masih fokus. Ini mohon maaf saya nggak bisa berdiri sebab ya jadwalnya padat ibu. Nah, jadwal apa? Nggak tahu jadwal apa. Ini kebetulan waktu itu saya juga pernah ngajar di Malaysia, di Johor Bahru Sukudai. Nah, kemarin juga ada undangan. Cuman saya batalin karena mau ke sini. Undangan apa? Itu Upin Ipin disunat ibu. Masalah mau barik. Sama Karos katanya mau nikah itu. Enggak bercanda ibu, bohong ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik.
Tapi kalau ngajar mah alhamdulillah. Waktu itu saya pernah ngajar sekitar 2014. Waktu jodoh saya masih di Tasik gitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Isra, subhanalladzi asra. Isra adalah perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang tadi saya katakan jaraknya kurang lebih adalah pohodei. Jaraknya adalah, siapa yang ingat? 1.500 km. Alhamdulillah. Jarak 1.500 km ini ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Ketika Nabi perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, beliau naik buruk. Di sana beliau digoda oleh beberapa godaan. Yang pertama, dari sebelah kanan ada yang berbicara. Saya mau bilang menggerok, kok ibu menggerok? Ada yang memanggil, ya Muhammad, ta'al. Wahai Muhammad, kadieu. Nyaho ibu kadieu? Nyaho, kadieu. Kesini. Tapi Rasulullah tidak mereret. Nyaho ibu mereret? Nah, tidak mereret. Meliuk. Tidak melirik. Rasulullah tidak melirik, tidak bergeming sedikit pun ketika beliau ada yang memanggil ya Muhammad. Lalu beliau terus melaju. Tiba-tiba ada yang memanggil lagi, nenek-nenek tua renta tapi pinuh ku emas, tumpul bongkok kieu siga nu serek maot, bau tanah tapi masih pamer emas gitu kan. Nah, terus dipanggil ya Muhammad. Rasulullah tetap tidak melirik, bukan meleret, melirik. Lalu ke depan lagi ada yang memanggil lagi, tetap Rasulullah tidak melirik. Nah, setelah sampai di Masjidil Aqsa, barulah Rasulullah berkata, wahai Jibril, tadi siapa yang memanggil-manggil ketika di perjalanan? Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, tadi yang memanggil di sebelah kanan adalah umat Yahudi. Andai saja engkau melirik, meleret, melihat, menengok ke dia, maka sebagian besar umatmu akan terbawa arus oleh Yahudi. Maka pengajian akan kosong, Isra Mi'raj tidak akan ada, Maulid tidak akan pernah ada, mungkin Janatul Rahim tidak pernah terwujud. Alhamdulillah Rasulullah tidak melirik. Apa yang di sebelah kiri itu adalah panggilan Nasrani. Maka untung engkau tidak melirik. Andai engkau melirik, sebagian besar umatmu akan terbawa arus oleh Nasrani. Meskipun sebagian besar dari kita sudah terbawa oleh arus. Benar nggak ibu? Tadi kalau kata ibu iya, siapa di sini yang bisa hidup tanpa HP? Pagi-pagi, siang-siang, malam-malam, hudang sare, di jero WC, bari ngising. Astagfirullah. Bahasa Sunda ya, mohon maaf. Jangan ya. Maka dari sini ada kaidah karipata ulama. Al-multafit la yasir. Al-multafit, adik-adik hafalin ya. Al-multafit. Ikuti Ustaz, ikuti AA. Al-multafit la yasil. Apa artinya? Orang yang suka melirik multafit. Terusin. Al-multafit la yasil. Al-multafit la yasil. Artinya? Jangan ikutin artinya. Orang yang suka melirik tidak akan pernah sampai. Ulangi, al-multafit. Terusin. Lah, artinya? Nah, ini hikmah Isra Mi'raj yang pertama. Orang yang suka melirik sana, lirik sini, dia tidak akan pernah sampai pada tujuan.
coba we ibu-ibu ya mama. Ibu kalau naik motor, lalu ada yang manggilin, nu ngagorowan, "Ma, ka mana? Ibu ngareret ka dieu." Coba melirik sama setang-setangnya. Udah burus ya. Nggak akan sampai, jatuh manten ke selokan ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nih pesan dari A untuk anak-anak, fokuslah kalian untuk meraih cita-cita kalian. Kalau A tanya apa cita-cita kalian? Astronot. Luar biasa. Bagus. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit ya. Ya, tapi jangan lupa adek bincang di kaki ya. Apa cita-citanya adek? Ingin jadi orang soleh, ingin berbakti pada orang. Nih ada kata selanjutnya, Subhanalladzi asra bi'abd. Subhanalladzi asra bi'abd. Para ulama berkata, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak berfirman Subhanalladzi asra bi nabiyhi, Subhanalladzi asra bi rasulihi, atau Subhanalladzi asra bi Muhammadin? Kenapa bi abdihi? Allah ingin menunjukkan bahwa siapa hamba yang paling dicintainya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin menunjukkan bahwa ketika Nabi dipanggil untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau sedang menyandang gelar abdihi. Beliau sedang pabaliuti orang Bandung mah. Sedang mendapatkan gelar hakikat sebagai seorang hamba. Apa itu hamba? Jadi gini Ibu, hamba itu ada 3. Hamba itu ada, yang pertama ada yang disebut hamba ijadiyah, yang kedua ada hamba rikiyah, yang ketiga apa yang disebut dengan hamba abdul mahdun. Hese etama istilah santri. Langsung aja, hamba yang sesungguhnya adalah hamba yang dia lebih mengutamakan kepentingan Allah Subhanahu wa taala daripada kepentingan dirinya. Hamba yang sesungguhnya hamba yang dia lebih menghargai, menghormati Allah Subhanahu wa taala daripada menghormati selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diajarkan dalam sholat, yang diajarkan dalam sekarang. Ibu, sekarang masuk sedikit ya. Berarti waktu saya berapa lagi? 15 menit lagi ya? 15 menit cukup untuk nerangin sholat. Ingat, kita punya kewajiban sholat. Yang tua wajib, yang muda wajib, yang sakit wajib, yang sehat wajib, yang hidup wajib, yang mati wajib. Siapa gurunya? Kata siapa yang mati wajib sholat? Enggak, ini mah kurang fokus ya. Kurang kok. Coba adik-adik, sekarang kita fokus dulu. Terusin ngajinya, terusin. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak tepuk tangan. Kalau kau anak soleh jangan tepuk. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh tepuk 1. Tepuk 1. 1. Sate. Iya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kok jadi gini saya? Hei santri, ulah di video era eta. Kita sholat, maka para ulama, jumhurnya, sebagian besar ulama menyuruh kita untuk mengangkat tangan. Betul? Mengangkat. Gimana cara ngangkat tangan? Masuk ini sholat. Ini ya guru-guru, anak-anak udah praktek sholat? Belum? Udah, alhamdulillah. Gimana praktek sholat? Nih teorinya. Kata para ulama, kalau laki-laki angkat ini sebahu, ya. Terus jari-jari ini ke sini yang atas
Yang atas ini ke daun telinga atas, yang jempol sampai sini. Kalau laki-laki direnggangin ininya. Nah, gini. Ya. Gitu kan? Kalau perempuan mah gini. Nah, perempuan gini. Ya. Terus ininya menghadap kiblat, kata para ulama, jarinya dicondongkan sedikit. Ini riwayat yang diterima para sahabat sampai kepada kita. Ya. Tapi jangan gini. Allah. Ya. Jadi gini kan? Nah, segini kalau ibu-ibu ya. Allah, gini ya. Allah. Ibu pernah berpikir kenapa tangan harus dibuka menghadap ke arah kiblat dan jari-jari dicondongkan? Apakah ada nilai dan filosofinya? Sangat tentu ada. Kenapa? Ketika kita mengangkat tangan takbiratul ihram, kita sedang mengabaikan, menafikan, menghindarkan sesuatu selain Allah Ta'ala. Oke, saya punya masalah. Oke, saya punya cita-cita. Oke, saya punya beban yang berat. Tapi waktu sekarang saya ingin lupakan semuanya, ingin menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maknanya. Ya, jadi Allah, udah langsung fokus. Kenapa ini tetap ada di napanya apa? Dikitukeun teh naonnya tuh bahasa Indonesia? Dicondongkan. Kenapa dicondongkan? Ingin menandakan bahwa kita beradab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan sujud, nih tangan juga kita condongkan biar tidak merasa bangga diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, karena ini takut waktu kelamaan ya. Tadinya saya akan bahas sholat. Terakhir aja, ibu jemaah, adik-adik, apa rukun sholat yang terakhir? Iya. Gimana nadam rukun sholat ya? Rukun sholat. Saya nggak ngajar anak santri doang. Rukun sholat yang ke-17 apa? Yang terakhir rukun sholat apa? Maca rukun sholat nu terakhir naon ibu? Salam. Saya tanya. Pertama ketika salam, nih cara salam gimana? Cara salam? Jadi cara salam, wa min fitnatil masihid dajjal, lepas tangan, assalamualaikum warahmatullahi